Shalom Sobat Samas. Puji Tuhan untuk hari baru dan anugerah pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Kini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu atas kami semuanya. Kami akan bersama menyelami betapa besarnya kasih sayang-Mu atas kami. Berkati kami ya Tuhan di dalam perenungan kami. Amin. Kita akan bersama merenungkan Yohanes 8 ayat 31-38. Begini bunyi firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga dengan yang kamu perbuat, adalah tentang apa yang kamu dengar dari ayahmu." Sobat Samas, firman Tuhan yang baru saja kita baca adalah percakapan antara Yesus dengan orang Yahudi yang sudah percaya. Ini cukup menarik. Mereka berpikir bahwa mereka adalah keturunan Abraham dan tak pernah menjadi hamba siapapun. Sehingga mereka mempertanyakan statement Yesus yang berkata bahwa mereka akan merdeka. Di sini Yesus memberikan pengajaran mengenai dosa, hamba dosa, dan mengarahkan supaya mereka dapat bertumbuh dalam iman mereka yang baru, yaitu bahwa tanpa iman kepada Yesus, manusia tetap berada di dalam perhambaan dosa. Dan berada di dalam dosa itu berarti mati, yakni tidak ada persekutuan dengan Allah. Sobat Samas, jika bacaan ini mengisahkan antara percakapan Yesus dengan orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya, pertanyaannya adalah, bagaimana sih orang-orang Yahudi itu bisa percaya? Nah, kalau kita cermati di ayat-ayat sebelumnya, Yesus menjelaskan tentang kealahannya dan dari mana ia berasal. Tuhan Yesus berulang kali menyatakan kealahannya melalui frasa "aku adalah". Misalnya, "Akulah roti hidup", "Akulah roti yang turun dari surga", "Akulah terang dunia", dan lain sebagainya. Tuhan Yesus menegaskan bahwa ia adalah Mesias, anak Allah. Ia berasal dari surga. Dan Yesus menegaskan tentang misinya di dunia dan tentang kematian orang berdosa yang tidak percaya kepadanya. Kenapa mati? Iya, karena mereka tidak berada di dalam persekutuan dengan Allah. Sobat Samas, bagi kita, perbuatan Yesus di atas kayu salib adalah sebuah ungkapan yang jelas bahwa ia adalah Mesias, anak Allah. Perbuatan Yesus di atas kayu salib merupakan puncak pengungkapan dirinya. Di luar salib, manusia tidak dapat mengenal kedalaman kealahan Yesus. Dan di luar salib, manusia tidak dapat beroleh harapan kasih Allah yang menyelesaikan semua masalah dosa. Sobat Samas, kalau kita bersama mengingat, salah satu fenomena yang terjadi saat Yesus berkata, "Tetelestai", atau "sudah selesai", yaitu terbelahnya tabir bait suci dari atas ke bawah. Pertanyaannya, kenapa dari atas? Iya, karena penyelamatan manusia ini adalah inisiatif Allah. Sobat Samas tahu nggak berapa tebal tabir bait suci? Karena penasaran, saya coba untuk googling. Disebutkan bahwa berdasarkan catatan kuno para rabi, itu setebal tangan atau sekitar 10 cm. Tidak mungkin manusia bisa merobeknya. Di sini semakin memperjelas bahwa Allah lah inisiator dari pendamaian itu. Sehingga kita sekarang punya akses langsung dengan Allah. Kita bahkan diakui sebagai anak, sebagai murid, dan sudah tidak ada batas lagi. Dan yang sangat agung adalah Yesus sendirilah tabir itu. Dirinya sobek untuk mempersatukan kita dengan Allah. Dan sejak Golgota 2000 tahun yang lalu,
Kini kita berada di dalam perjanjian baru. Tuhan bersama dengan kita dan tinggal di dalam kita. Selanjutnya, sebagai murid, apa fokus kita? Fokus kita sekarang adalah selalu memikirkan apa yang telah Tuhan perbuat di Golgota itu. Dengan selalu memikirkan hal itu, kita akan rindu untuk semakin mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Kita menikmati persekutuan dengan Tuhan tiap hari. Dan lebih jauh lagi, kita menjadi hamba-hambanya yang setia melayaninya. Sobat Sama tentunya hafal ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu sayangnya Allah pada kita, dan seterusnya. Nah, tapi untuk menutup sama hari ini, saya akan bacakan satu ayat setelahnya, yaitu ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa Surgawi, lebih dari keselamatan Engkau mendekap kami bersamamu. Ya Allah, biarlah iman kami terus menyala-nyala, untuk kami semakin rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan menikmati persekutuan denganmu. Haleluya. Amin.